yang disita. Jadi sudah ditemukan kerangkanya, nanti dikelola atau diserahkan penitipan dikelola oleh pihak yang pandai mengelola. Ya, pandai mengelola adalah BUMN. Nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Pertama, satu, mengurangi turunnya nilai aset. Kedua, agar yang bekerja di smelter atau di sektor usaha ini tidak kehilangan pekerjaannya. Pejabat gubernur yang bertanggung jawab terhadap salah satunya tentang pekerjaan masyarakatnya berharap ini tetap sambil penanganan kasus hukum, ini tetap bisa bekerja, dikelola oleh ahlinya, dan masyarakat yang bekerja di sektor itu tidak berhenti bekerja, tapi tetap dengan koridor legal. Kalau yang sektor timah yang ilegal, tetap Forkopimda, kita semua, Pak Kapolda, Pak Kajati, beserta seluruh jajaran, kita tetap memberantas timah ilegal. Jadi, nah ini koridor yang diputuskan di dalam rapatnya tadi. Kemudian lain hal lagi dapat kami sampaikan bahwa IPR yang sering ditanyakan oleh media sebagai salah satu solusi juga di dalam pengelolaan timah legal di Bangka Belitung, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian ISDM untuk segera menerbitkan juknis. Setelah juknis keluar, nanti baru kita akan membentuk tim untuk menerbitkan IPR sesuai dengan kriteria atau indikator yang kita bangun. Tentu kita nanti juga akan meminta pendapat hukum dari serta asistensi dari kejaksaan supaya dari awal itu sudah benar prosesnya. Tentu juga pengawalan lain sehingga tidak. Tapi ini masih menunggu juknis dari Kementerian DSM termasuk off-takernya. IPR ini hasilnya tentu IPR nggak punya smelter kan untuk mengelola. Nah, off-takernya siapa? Apakah PT Timah ataukah 20 PT yang lain yang memiliki iup di Bangka Belitung? Termasuk itu yang nanti kita menunggu dari petunjuk teknis dari Kementerian DSM. Kira-kira ini tambahan informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada tanya 1 dan 2 saja. Nah, itu cepat itu. Izin, pertama. Target harus sebenarnya kapan Pak untuk belajar ini? Secepatnya, kali ini nanti kita koordinasikan, kita rapatkan dengan Kementerian BUMN, mungkin juga dengan BPKP, ya. Karena ini menyangkut banyak, apakah hanya mengikut smelter atau mungkin juga mengelola, kemudian ini banyak aspek, ada aspek yuridis, aspek keuangan, mudah-mudahan secepatnya. Tapi jangan sampai berikan masalah usaha potensial. Termasuk penyitaan yang aset sitaan yang diperbolehkan beroperasi itu yang seperti apa? Yang boleh dan yang tidak boleh? Ya, jadi di sini yang dioperasikan adalah smelternya, dan kalau itu smelter kan harganya mahal. Kalau itu kita sita dan tidak beroperasi, tentu saja akan menjadi residual, sehingga dari harga perizinan bisa menjadi mungkin miliaran. Nah, oleh karena itu kita operasionalkan. Nah, operasionalnya apakah nanti ini mengambil bahan baku iup timah sendiri, atau mungkin juga nanti iup di smelter itu yang disita, atau mungkin juga dari iup lain yang legal. Nah, ini nanti kita bicarakan sesuai dengan mungkin kemampuan dari PT Timah. Pak, ini kan belum ada. Apakah berkaitan dengan aset yang dimiliki Harvey Mois dan Sandra Dewi, Pak? Intinya terkait dengan tindak pidana korupsi dari 15 tersangka tersebut. Pak, ini kan belum ada putusan tetap, Pak. Apakah tidak memiliki persoalan hukum nanti ketika kutip kita sudah mengambil alih gitu loh untuk
smelter itu. Jadi ini dalam penyitaan adalah di bawah kewenangan dari sementara penyidik ya. Oleh karena itu tentu saja karena kalau tidak dikelola pasti akan lebih rusak dan hasilnya tentu saja akan setelah dikurangi biaya tentu saja akan dimasukkan ke kon penitipan dan nanti melihat usaha seperti apa. Kalau memang usaha dikembalikan kepada pemilik ya itu dikembalikan ke Mas Negara dibalas diberitahukan dengan denda dan sama denda. Pak, nilai aset yang Cukup ya? Nilai aset Pak. Dua ya, sudah dua lebih dulu. Pak, nilai aset Pak. Pak, untuk klaster pemerintah kapan Pak? Iya Pak, masih banyak ini Pak. Klaster Pemda belum, klaster Pemdanya. Itu bukan kewenangan saya, nanti itu penyidik ya. Jadi saya ya Kan ada Pak Ses, Amerianto sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset ya. Jadi terkait dengan tadi pengelolaan aset saja ya. Jadi bukan masalah penyidikan. Pak, nilai aset berapa Pak? Nilai aset yang disita berapa Pak? Pak, apakah pemerintah sudah ini Pak mempertimbangkan Nilai aset disita belum dihitung ya, belum kan baru kemarin disita kan belum. Pak, dengan beroperasinya di smelter ini kira-kira PT Timah ini Pak, ini kalau 5 smelter ini beroperasi kira-kira menggerus eksistensi PT Timah tidak? Cukup ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini masih akan dibahas lebih lanjut ya tadi. Kan sudah saya sampaikan bahwa ini kita titipkan kepada Kementerian BUMN menunjuk BUMN yang terkait kemungkinan PT Timah. Nah ini makanya tadi apakah akan Siapa yang mau diambil hasilnya tuh ngambil dari PT Timah atau yang lain nanti itu jadi saya kira Pak, 15 tersangka ini kembali ke Bangka Belitung nggak nanti Pak? Pak, sidangnya nanti di mana Pak? Sidangnya di mana dan gimana itu teknisnya Pak? sekali lagi ini masalah aset ya, cukup ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.